hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kita jalan untuk mengenal Allah, telah menunjukkan kita jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan yang kita berselawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita diakui oleh beliau, karena kalau Rasulullah tidak, karena nanti di padang mahsyar orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, orang yang benar-benar umatnya Rasulullah akan kelihatan, tidak pakai dipanggil. Itu dalam sebuah riwayat dikatakan akan bercahaya, baik dari ibadahnya, ada yang dari wudunya, dan dia akan dipanggil Rasulullah untuk mendapatkan pertolongannya, dan itu atau syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya nanti, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang tetap istiqomah di jalannya, tetap mengamalkan sunnahnya hingga yaumil akhir. Alangkah baiknya kita awali kajian kita, temuan kita malam ini dengan kita mohon perlindungan dari Allah, dengan kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa kita awalkan kita bertilawah berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keimanan tersebut kehidupan kita lebih bermakna. Seperti apapun status kita dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi pas kita sholat maghrib, ingat nggak bacaan yang dibaca oleh imam? Ada yang ingat? Paham, ingat? Itu surat Al-Hasr ya. Surat Al-Hasr. Sebenarnya ashabul Jamil la yastawi ashabul jannah dan seterusnya. Nah, itu surat Al-Hasr itu surat yang ke-59. Nah, ada ayat sebelumnya sebenarnya yang ingin saya coba sampaikan di sini. Kalau yang bawa Quran coba bisa dibuka ya. Surat Al-Hasr itu surat 59. Tadi Fahmi ya membacakan la yastawi. Jadi awalnya tadi la yastawi ashabul nari ashabul jannah hum faizun dan seterusnya. Itu surat Al-Hasr. Kami membaca dari ayat yang dari ayat 20 ya, dari ayat 20 sampai selesai. Nah, ada ayat ya dua ayat sebelumnya, itu ayat yang ke-18 ya.
Ya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa-apa. Jadi kalau lebih diperjelas, apa-apa yang telah terjadi di masa lalu, untuk bekal di hari kemudian. Kemudian dilanjutkan, bertakwalah kepada Allah. Jadi diapit oleh dua kalimat takwa. Kemudian ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui ya terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah mati Allah, menariknya ayat ini, Allah mengawali dengan ittaqullah, kemudian ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat yang sama dengan sebelumnya, yakni ittaqullah. Nah ini mufassirin ya, ahli tafsir menerjemahkan betapa pentingnya gitu ya, betapa pentingnya ayat yang ada di tengahnya tadi. Perhatikanlah apa-apa yang telah terjadi untuk bekal di hari kemudian, untuk bekal kita di hari kemudian. Jemaah mati Allah, kemudian dari ayat ini kalau kita kaji lebih jauh lagi, maka akan memunculkan sebuah pengetahuan, sebuah satu hal yang menjadi penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, yakni ma'rifatuz zaman, yakni bagaimana kita mengenal zaman. Jadi kita coba, jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memperhatikan gitu ya, apa-apa yang ada di sekitar kita, apa-apa yang telah terjadi di masa lalu, untuk kemudian menjadi bekal dalam kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, insyaallah bahan diskusi kita pada malam hari ini adalah tentang zaman, tentang keadaan situasi sekarang, dan kita coba mengambil ibrohnya dari apa yang terjadi di masa lalu, dan kita mengambil coba mengevaluasi untuk bekal di hari mendatang. Jemaah mati Allah, kalau kita coba cermati ya, kalau kita coba mentadabburi, merenungi kejadian-kejadian ya, yang terjadi belakangan, kemudian berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20-30 tahun yang lalu, dimanapun saja ya, baik itu lebih-lebih di Indonesia misalnya sebagai yang pertama karena tanah air kita dan juga negeri muslim terbesar, baik yang terjadi di Jepang misalnya ya, tempat kita tinggal sekarang, ada banyak hal kejadian yang mungkin bisa kita saksikan lewat televisi atau kita sering baca di media-media internet misalnya. Maka mungkin kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa betapa zaman sekarang ini berjalan menuju ke arah kerusakan. Tidak hanya di Indonesia misalnya, tapi di hampir semua negara gitu ya. Misalnya suatu hal yang dulu menjadi tidak menjadi suatu hal yang tabu untuk dilakukan misalnya, sekarang menjadi suatu hal yang biasa untuk ditunjukkan dimanapun ya.